saudara-saudara sekalian, mohon maaf karena waktu kita habis. Ya, habis, sukanya yang gratisan aja. Ya. Baik, tadi pertanyaan sangat menarik. Yang pertama, sampai di mana tadi? Yang pertama, komite itu melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini penting karena kadang-kadang ada saja sekolah yang di dalam pelaksanaan kurikulum tersebut seolah-olah itu hanya memburu menyelesaikan kurikulum tanpa mempertimbangkan kualitas yang diharapkan di dalam pencapaian tujuan pendidikan itu. Jadi yang pertama adalah pengawasan. Kemudian yang kedua, memberikan masukan terkait dengan pengembangan kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan, baik ditetapkan pada tingkat pusat maupun ditetapkan pada tingkat lokal atau sekolah. Ya, jadi ini harus diwujudkan oleh komite dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga adalah turut terlibat di dalam mengadakan dana atau pembiayaan pendidikan, termasuk di dalam pelaksanaan kontrol terhadap penggunaan dana pendidikan yang ada. Jadi ini 3 hal pokok yang menjadi peran utama komite sekolah tersebut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan masukan terkait dengan hal-hal capaian pendidikan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, melakukan kontrol terhadap penggunaan biaya. Jadi turut terlibat di dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan biaya pendidikan di setiap masing-masing sekolah. Nah, kadang-kadang kita juga pernah mendapatkan seperti itu, ya, mendapatkan komite yang memang betul-betul ingin atau berkeinginan untuk agar tujuan pendidikan itu tercapai dengan baik. Sebab selama ini kita sudah merdeka sejak tahun 1945, namun hasilnya kurikulum berubah setiap 10 tahun. Hasilnya masih tetap begitu juga. Yang dirasakan bukan justru kesejahteraan, tapi yang dirasakan setiap pemberitaan itu adalah berita korupsi, berita ini dan itu. Nah, ini apakah seperti itu yang kita harapkan dalam dunia pendidikan kita? Kan tidak demikian. Ya, itu mungkin yang bisa saya berikan. Tetapi tidak hanya terbatas peran komite tersebut hanya 3 poin itu. Tentu banyak sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi. Mungkin demikian ya. Siapa tadi yang menyampaikan itu? Saya, Pak. Ya, Kristina ya. Kemudian yang lain. Ada mungkin yang lain? Atau kasih pertanyaan apa? Sebutkan minimal itu satu aja. Sebutkan unsur penunjang pengembang kurikulum itu. Siapa saja? Ayo. Unsur penunjang pengembang kurikulum yang pertama para ahli. Yang kedua? Pengguna lulusan. Ya, terusnya? Yang ketiga orang tua peserta didik. Ya. Yang keempat adalah komite sekolah. Ya. Dan yang kelima adalah masyarakat. Baik, 100. Siapa itu? Atas nama siapa nih? Andi Dewi, Pak. Wah, Andi Dewi. Baik, nah ini memang calon ya, calon yang mudah-mudahan Bapak berdoa atau kita semua berdoa agar semua ya, tidak hanya Andi Dewi, tapi semua mencalonkan diri atau bercita-cita menjadi pakar kurikulum pendidikan agama Islam ke depan. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun tadi jawaban atas pertanyaan itu baru 1, namun kelanjutannya bagaimana berikan contoh konkret pengembang kurikulum itu dalam kehidupan nyata yang ada di masing-masing lingkungan kita. Baik, saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Kita tidak bisa berpanjang lebar karena tentu waktu
kemudian season untuk Zoom yang kita gunakan tidak banyak, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan terima kasih atas segala perhatian. Pertemuan berikut akan kita lanjutkan pada materi perkuliahan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.